Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berhimpun bersama di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk rekan-rekan sahabat sekalian yang bergabung dengan bergabung dengan live IG kita pada kesempatan hari ini. Ahlan wa sahlan ya, bersama sahabat yatim official, dan insya Allah kita akan membahas beberapa hal terkait bagaimana kita memanage hati kita di bulan suci nanti. Dan salawat salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau salawat dan salamnya, juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Termasuk mudah-mudahan kita semua diridhai Allah untuk menjadi bagian dari mereka semua. Duduk kita semua semoga termasuk taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, di bulan Ramadan nanti kita akan bisa untuk ma'rifatun nafas atau mengenal diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Tentu seperti disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Ramadan itu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi asyayatin. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka, dan dibelenggu di dalamnya setan-setan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini kondusif untuk melaksanakan berbagai amal soleh, berbagai ibadah dan ketaatan, serta dengan dibelenggunya setan-setan, berarti Allah telah menafikan atau menyingkirkan anasir-anasir luar yang bisa mempengaruhi diri kita di dalam menyikapi berbagai pilihan-pilihan untuk taat atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ketika tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, kita bisa merasakan Ramadan memang suasana surgawinya sangat terasa. Kita tidak mendapati di bulan-bulan yang lain semangat dan kondusivitas yang seperti yang kita alami di bulan Ramadan. Di bulan lain kita akan kesulitan untuk bisa misalnya sholat berjamaah serajin di bulan Ramadan, atau melaksanakan qiyamul lail setiap malam dengan sholat tarawih. Itu kita tidak dapati suasananya di bulan lain. Demikian pula dalam beribadah puasa bisa kita tunaikan tiap hari dengan ringan karena banyak teman-teman lain juga melakukan hal yang sama. Kita bahkan bisa melaksanakan tadarus, membaca Al-Quran, tilawah, ada yang khatam sekali, ada yang bahkan khatam 2 kali, ada yang bahkan khatam 3 kali. Yang itu tidak bisa kita raih di bulan-bulan yang lain, tetapi terasa ringan di bulan Ramadan. Kita bahkan pada bulan Ramadan bisa berinfak dengan lebih mudah, lebih ringan, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain yang memang suasananya luar biasa kondusif. Kita diberikan oleh Allah, dibukakan pintu-pintu surga, sehingga semua hal yang kita alami dan lakukan di bulan Ramadan itu serasa surgawi. Sebaliknya untuk melakukan hal yang buruk kita sangat terbatas. Karena waktu ghalaqu fihi abwabul jahim, ya, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah. Maka termasuk cabang-cabang neraka di dunia juga pada tutup. Tempat-tempat maksiat, ya, tempat-tempat melakukan berbagai kemungkaran, tempat-tempat melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang jelek, ya,
itu banyak yang tutup. Bahkan juga teman-teman yang biasanya sangat kompak untuk diajak bermaksiat, sangat kompak untuk diajak melakukan dosa, mereka telah mendeklarasikan bahwa selama Ramadan mereka libur maksiatnya gitu ya. Mereka tidak ingin menodai kesucian bulan Ramadan dengan berbagai macam dosa-dosa. Ini menjadikan ya amal-amal jelek itu menjadi sesuatu yang sulit dilakukan di bulan Ramadan. Menjadi terbatas sekali dilakukan di bulan Ramadan. Tidak seperti di bulan-bulan lain yang seakan-akan bebas. Nah, yang ketiga watughallu fihi asyayatin, dan dibelenggulah setan-setan. Artinya pada saat itu menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, setan-setan dari golongan jin dan itu dibelenggu, dan sifat-sifat syaitaniyah pada diri manusia juga terbelenggu. Kalau setan-setan dari golongan jin dibelenggu, itu tentu rahasianya di sisi Allah. Adapun sifat-sifat syaitaniyah pada diri manusia dibelenggu. Kita bisa merasakan kalau kita punya sifat-sifat syaitaniyah dalam diri kita, maka kita juga akan merasa terbelenggu selama bulan Ramadan, merasa nggak bebas, merasa nggak nyaman, merasa nggak enak, gitu ya. Nah, pada saat itulah seperti yang kita katakan tadi, mengelola hati di bulan suci ini bisa dimulai dengan ma'rifatun nafas atau mengenal diri kita sendiri. Ayo kita evaluasi di bulan Ramadan nanti, kira-kira dengan setan dibelenggu seperti apa hati dan hawa nafsu kita. Apakah ketika setan-setan sudah dibelenggu, ternyata hawa nafsu kita masih berkobar-kobar. Ternyata keinginan kita untuk melakukan keburukan masih tinggi. Ternyata semangat kita untuk melakukan kemaksiatan masih besar. Ini berarti kita berhasil mengenali diri kita sendiri, bahwa ternyata kita itu ya masih perlu dibenahi. Kita itu bahkan nggak ada setan yang godain saja tetap terdorong untuk melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini berarti menjadi evaluasi yang luar biasa. Ya Allah, ternyata ketika setan-setan dibelenggu pun saya masih seperti ini. Saya masih punya hawa nafsu, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan untuk melakukan berbagai hal buruk. Berarti ini yang tidak beres adalah diri saya. Jadi selama ini jangan-jangan kita memfitnah setan gitu. Ini saya bermaksiat gara-gara setan, padahal kata setan, siapa bilang sih itu mah tidak saya goda, juga menjerumuskan diri sendiri gitu kan. Nah, ini kemudian kita menjadi mengenal diri kita. Mari kita jujur di dalam bulan Ramadan, bagaimana kemudian kita mengenali diri kita. Seperti apa diri kita ini ketika setan-setan dibelenggu, ketika pintu surga dibuka, ketika pintu neraka ditutup. Nah, kita bisa melihat dengan jujur. Itulah aslinya kita. Itulah aslinya diri kita, karena Allah sudah menafikan pengaruh-pengaruh luar tadi, pengaruh eksternal seperti setan yang kemudian dibelenggu selama bulan Ramadan. Jadi ini, memanage itu kan harus kenal dulu. Mau mengatur, mau menata, itu harus mengenalinya betul-betul. Disinilah dengan cara ini kita ma'rifatun nafas, mengenal diri kita sendiri, mengenal nafsu kita sendiri, mengenal hati kita sendiri, seperti apa keadaannya. Kalau ternyata tadi keadaannya masih dalam keadaan dibelenggu setannya, tetapi semangat maksiatnya masih tinggi, maka berarti setelah proses mengenal diri kita, di dalam bulan Ramadan kita perlu melakukan upaya untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Jadi setelah ma'rifatun nafas ada tazkiyatun nafas. Karena kalau masih kotor akan sulit untuk dikelola, akan sulit untuk dimanage, akan sulit untuk diatur. Maka kunci kedua setelah ma'rifatun nafas adalah tazkiyatun nafas, atau mensucikannya, membersihkannya. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Ada 2 poin penting dalam membersihkan hati. Yang pertama, membersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua, membersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ini memang pengotor hati yang merupakan 2 hal yang berbeda. Kalau yang pertama adalah tentang dosa-dosa. Ya, kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan selama ini, melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah gitu ya.
mungkin ada yang sholatnya bolong, mungkin ada yang kemudian melakukan dosa ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika dosa itu ya dilakukan, maka seperti dalam hadis Nabi SAW, Allah meletakkan noktah hitam di dalam hati seorang hamba ketika dia berdosa. Kalau dia bertobat, maka noktah itu dihapus. Tetapi kalau dia berdosa lagi, maka noktah hitam itu ditambah. Noktah hitam itu ditambah tanpa dia sadari. Kalau dia terus-menerus melakukan dosa dan lalai dari istighfar, lalai dari mohon ampun, lalai dari bertobat, maka noktah hitam di hatinya ini menjadi semakin penuh dan semakin tebal, bahkan berkerak sehingga sangat sulit untuk dibersihkan. Maka ketika tadi kita sudah ma'rifah kepada diri kita, yang berikutnya kita bersihkan dia pertama-tama dari dosa-dosa. Membersihkan dari dosa-dosa ini sebenarnya lebih ringan daripada membersihkan yang kedua nanti, yang dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa, cukup dilakukan dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat, ya. Kemudian juga menyesali apa yang sudah kita pernah lakukan itu, janji kepada Allah untuk jangan sampai mengulangi, dan segera upayakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan supaya bisa menebus dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, maka istighfar ini, mohon ampun ini menjadi penting, sehingga ada salah satu doa yang dituntunkan Rasulullah SAW kepada kita untuk banyak dibaca di bulan Ramadan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzubika minan nar. Ini doa yang sangat indah. Asyhadu alla ilaha illallah berarti memperbarui iman kita, mentajdid keyakinan kita bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kemudian astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah, as'alukal jannata, mohon bisa dikaruniai surga, wa a'udzubika minan nar, mohon perlindungan dari api neraka. Khususnya nanti ketika 10 hari terakhir, tapi juga boleh dimulai sejak awal, di awal bulan Ramadan sudah dibaca, kita lengkapi doa itu dengan mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Engkau mencintai kemaafan, maka ampunilah aku. Kalau jamak, fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Itu doa yang kemudian diajarkan Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah untuk mengisi waktunya di dalam bulan Ramadan. Jadi, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata, wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau fa'fu anna itu tadi. Jadi ini untuk membersihkan hati kita, jiwa kita dari dosa-dosa. Karena ini yang paling mengganggu kita selama bulan Ramadan nanti, dosa-dosa ini membuat kita tidak bisa menikmati ketaatan. Dosa-dosa ini membuat segala amal ibadah itu terasa berat. Dosa-dosa ini membuat ya berbagai aktivitas ruhiyah dan ibadah kita itu menjadi sesuatu yang tidak enjoyable, tidak bisa dinikmati, tidak bisa nyaman kita berada di sana. Baca Quran, cepat ngantuk, gitu. Kemudian ikut sholat taraweh, gampang lemes dan capek, gitu. Puasa rasanya itu mau uring-uringan, terus dan sebagainya. Karena kita tidak bisa menikmati ketaatan tersebut. Maka ya, penghalang dari kenikmatan ketaatan itu adalah dosa-dosa. Maka dia harus dibersihkan. Jadi kata para ulama, dosa-dosa itu menggantung di antara langit dan bumi. Ke bawah dia menghalangi karunia Allah untuk kita, ke atas dia menghalangi doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah satu hal yang kemudian sangat-sangat mengganggu, sangat-sangat merusak ya tadi, karena ke atas maupun ke bawah dia jadi sumbatan. Nah, sumbatan ini harus dibersihkan tadi dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun dan taubat kepada Allah. Yang berikutnya adalah membersihkan hati kita itu dari amradul qulub atau penyakit-penyakit hati. Nah, ini agak lebih berat, tapi mari kita yakin kita insya Allah bisa melakukannya dengan pertolongannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kita bisa kemudian membersihkan penyakit-penyakit hati ini dengan mengenali dulu apa penyakit hatinya. Kenapa penting membersihkan penyakit hati? Karena penyakit hati itu sesuatu yang sangat disukai oleh setan. Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kenapakah aku ini? Aku sudah banyak berzikir, terus berzikir, supaya setan terusir dari hatiku. Tetapi kenapa meskipun aku banyak berzikir, aku merasa setan terus datang kepadaku, membisikkan kejahatan-kejahatan ke dalam diriku." Ini kata muridnya Imam Al-Ghazali. Maka kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, "Wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia itu menghalau anjing dengan tangannya, dengan lemparan batu, dengan tongkat, ayo pergi sana, syah, dan lain sebagainya. Tetapi dia memangku sebuah piring besar yang diisi dengan tulang-tulang, daging, dan jeruan-jeruan." Kata muridnya, kalau dia mengusir anjing-anjing tetapi dia memangku sebuah piring yang isinya makanan kesukaan anjing, maka anjing itu pasti akan datang terus. Meskipun berulang kali diusir, dia akan datang lagi dan datang lagi. Nah, kata Imam Al-Ghazali sama. Kalaupun engkau terus berzikir untuk mengusir setan, kau suruh dia pergi, tapi karena di dalam hatimu ada banyak makanan kesukaannya, maka setan itu akan terus datang. Jadi di sini bukan kita digoda setan, kitalah yang menggoda setan agar selalu datang ke dalam hati kita, karena di situ ada makanan kesukaannya, ada sombong, ada ria, ada ingin dipuji, ada ingin didengar kebaikan-kebaikannya, ada dengki, ada hasad, ada ghil, ada dendam yang tak sudah-sudah, gitu. Kemudian ada tamak atau serakah, dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati yang kemudian menghuni hati yang bersangkutan, sehingga ini menjadi sesuatu yang tidak bisa optimalkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan. Maka mari kita bersihkan hati kita dari amrodul qulub, dari penyakit hati. Bagaimana caranya membersihkan hati dari penyakit hati? Kita turuti apa yang dikatakan Allah. Ada satu anugerah Allah yang disebut sebagai syifa. Wa syifa'ul lima fis sudur. Menjadi obat apa yang ada di dalam dada berupa penyakit-penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi syifa, menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa di situ maksudnya adalah obat bagi semua penyakit-penyakit hati. Maka kalau tadi membersihkan hati dari dosa-dosa caranya dengan istighfar dan taubat, kalau membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu dengan memperbanyak interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim adalah obat. Karena Al-Qur'anul Karim adalah penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Maka tentu baca Al-Qur'annya tidak sekedar baca. Kalau kita dengar puji-pujian menjelang sholat di desa-desa itu ada tombo ati iku 5 perkara nih. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama, maca Quran angen-angen sak maknane atau membaca Quran sambil direnung-renungkan dengan maknanya. Ini obat hati, gitu ya. Inilah obat hati kita dari berbagai penyakit hati, yaitu dengan merenungkan, mentadaburi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Dr. Mustafa As-Sibai, bagaimana sombong tidak sembuh oleh Quran, sedangkan dengan Quran kita sedang berbincang dengan Allah yang maha perkasa, yang menguasai seluruh langit dan bumi, yang menggenggam kekuasaan semesta, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang mengatur segala urusan kita, yang memberi kita segala karunia dan rizki. Bagaimana kita akan sombong kalau kemudian dihadapkan pada pencipta kita ini? Jadi, membaca Al-Quran adalah terapi untuk kesombongan, karena dengan begitu seorang hamba akan merasakan tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat dahsyat ketika dia kemudian mentadaburi bacaan Al-Qur'annya
dan kemudian dia bisa mendapatkan pengajaran ya tentang makna yang ada di dalamnya sehingga berbekas sekali, terasa sekali, berkesan sekali ke dalam hatinya. Dia nggak bisa sombong karena dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Nah, kemudian bagaimana mungkin gitu ya dengki tidak sembuh kalau kita baca Quran? Karena Quran menjelaskan kepada kita betapa Allah Maha Adil, betapa Allah yang mengatur rizki, betapa Allah memberi karunia, betapa kita sangat penting untuk bersyukur, betapa kemudian kita ini betul-betul menjadi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, dan sesungguhnya semua makhluk ada dalam genggamannya Allah yang Ar-Rahman, Maha Pengasih kasihnya tidak pilih-pilih, Ar-Rahim, Maha Penyayang dan sayangnya tiada batas berbilang. Ini yang kemudian menjadi hal yang akan membersihkan hati kita. Bagaimana kita punya tamak di dalam hati kita, serakah, itu tidak sembuh kalau kemudian dengan baca Al-Quran kita yakin Allah Maha memberi rizki, Allah Maha mengatur ya ketentuan-ketentuan bagi hambanya, Allah Maha adil dengan semua itu, dan inilah yang kemudian menjadikan kita sembuh dari penyakit dengki kepada nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian juga kita bisa menyembuhkan ya penyakit tamak, serakah. Bagaimana tamak dan serakah tidak sembuh kalau Al-Quran menjelaskan kepada kita Allah terus-menerus memberi karunia kepada hambanya dengan berbagai bentuk, dengan berbagai anugerah, dengan berbagai karunia dari yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi seluruh isi Quran ini pasti kalau diangen-angen sak maknane atau direnungkan beserta isi-isinya akan menjadi satu ya obat yang sangat mujarab bagi hati kita. Barangkali kalau ikut lagu Tombo Ati itu, obat hatinya kemudian juga diperluas menjadi zikir malam yang panjang, menjadi salat malam yang dilakukan, menjadi puasa ya. Nah, maka nanti puasa, alhamdulillah Ramadan, puasa itu juga ternyata termasuk obat hati. Insya Allah secara otomatis di bulan Ramadan kita akan mendapatkan banyak obat hati tadi. Obat hati berupa puasa di siang hari, obat hati berupa sholat malam di malam hari, obat hati berupa istighfar atau zikir malam yang dipanjangkan pada saat kita makan sahur. Ya, ibu-ibu lagi masak, jangan sia-siakan waktu sambil berzikir dan istighfar, mohon ampun. Ya, bapak-bapak ya nunggu sahur sambil nonton bola ya, jangan sambil nganggur tapi tetap bisa berzikir dan melakukan banyak aktivitas kebaikan lainnya ya di dalam akal maupun hati kita. Ya, ini jangan sampai kita sia-siakan waktunya tadi, karena kemudian ya ternyata ya kita sangat memerlukan yang menjadi obat hati ini, termasuk dengan zikir malam yang panjang. Nah, yang berikutnya obat hati ada orang soleh, kumpulilah ya. Ya kita bisa ketemu, kumpul sama orang soleh dalam sholat berjamaah, kumpul ketemu orang soleh di majelis taklim, kumpul ketemu orang soleh di pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Yang ini tentu akan menjadi hal yang lebih luas di dalam bagaimana kita melakukan tazkiyatun nafas tadi. Jadi tazkiyatun nafasnya ada dua, membersihkan diri dari dosa-dosa dan membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati. Kalau kita perhatikan tadi tentang membersihkan dosa-dosa, maka ya selain istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, maka kita juga terus-menerus bisa berusaha untuk ya meningkatkan level puasa kita, kualitas puasa kita. Dari yang semula dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ada puasa awam, ada puasa khawas atau puasa orang khusus, ada puasa khawasul khawas yang merupakan puncak dari ibadah puasa itu sendiri. Pada saat itu tentu tadi sudah kita melakukan ma'rifatun nafas, mengenal diri kita, tazkiyatun nafas, membersihkan diri dan jiwa kita baik dari
dosa-dosa maupun dari penyakit-penyakit hati. Kemudian tadi kita melakukan upgrading ya dari puasa kita yang merupakan inti ibadah Ramadan. Dulu puasa kita mungkin sampai pada level puasa awam. Kita jaga betul puasa kita dari segala yang membatalkannya. Kita jaga betul puasa kita dari hal-hal yang remeh-temeh yang bisa kemudian menyebabkan rusak ya puasanya. Ya, kita berupaya untuk menjaga segala syarat rukun dan sunnahnya. Kita berupaya menjaga jangan sampai puasa kita ternodai oleh pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran di lisan, di mata, di tangan, di kaki, di telinga, dan lain sebagainya. Maka masuklah kemudian ke dalam fase berikutnya yang disebut ya saumul khawas. Jadi kalau saumul awam itu menjaga dari semua yang membatalkan, saumul khawas menjaga dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasanya. Baik yang dilakukan telinga, yang dilakukan mata, yang dilakukan kemaluan, yang dilakukan oleh tangan, yang dilakukan oleh kaki, yang dilakukan oleh segala aspek diri kita. Kita upayakan dihindari. Kemudian yang berikutnya adalah saumu khawasil khawas, puasanya orang VVIP. Puasanya orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puasa yang sampai pada level dia di dalam hatinya tidak ada yang dia harapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada makhluk, tidak berharap kepada orang lain, tidak berharap kepada harta, tidak berharap kepada senjata, katakanlah begitu, tidak berharap kepada semua yang merupakan makhluk, tapi harapannya semata-mata digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, digantungkan dengan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah upaya kita untuk kemudian melakukan pengelolaan hati dari ma'rifatun nafas, tazkiyatun nafas, sampai kemudian kita tadi menaikkan upgrading level-level puasa kita, sehingga kita ketika kemudian mencapai puncak itu mengharapkan mudah-mudahan karena sudah 20 Ramadan terlewati, atau ada yang 30 Ramadan terlewati, atau di antara Bapak Ibu ada 40-50 Ramadan terlewati, maka yang perlu kita lakukan adalah mengupgrade kualitas puasa kita. Dari puasa mulut dan perut menjadi puasa lisan, puasa tangan, puasa mata, puasa telinga, dan puasa kaki kita. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ketahuilah olehmu bahwa puasa itu adalah nikmat Allah yang diberikannya kepadamu untuk menabiri dirimu dari api neraka, menabiri matamu dari api neraka, menabiri hidungmu, menabiri lisanmu, tanganmu, kakimu, kemaluanmu, dan lain sebagainya. Itu ditabiri oleh puasa kita dari api neraka. Jadi ini mengupgrade kualitas puasa kita di bulan Ramadan, dari puasa awam menjadi puasa khusus, menjadi puasa super duper istimewa ini yang kemudian mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ kita alhamdulillah ya akan menjadikan hati kita makin membaik. Dari tadi dikenali, kemudian ketika di dalam proses membersihkan, kita bersihkan dosa-dosa dan kita bersihkan penyakit hati, ya, dia semakin ya terikat yang berikutnya ini dengan kebaikan-kebaikan jiwanya, sehingga kemudian kita bisa melakukan upgrading kualitas puasa kita, termasuk juga kualitas amal-amal saleh yang dilakukan oleh keluarga kita, teman-teman kita dan sebagainya di dalam bulan Ramadan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan. Kemudian ya tadi kita sudah bilang ma'rifatun nafas, mengenal diri, ya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa,
yang ketiga ya menambah beban-beban yang bisa kita tanggung di dalam menjalani kehidupan dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu. Nah, yang berikutnya kita selain mengupgrade kualitas, tetapi juga tentu membangun target-target yang bersifat kuantitatif supaya ibadah kita ini terjaga selama bulan Ramadan. Kenapa Ustaz kok pakai bikin target segala? Karena kalau tidak ditarget, kita ini suka sembarangan, kita ini suka seenaknya, kita ini suka kemudian amalnya putus di tengah jalan. Maka penting untuk direncanakan selama Ramadan. Misalnya kita rencanakan semuanya dalam angka 5. Di bulan Ramadan nanti saya mau sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah. Di bulan Ramadan nanti kita mau setiap pekan paling tidak ikut sholat tarawih qiyamul lail itu 5 kali. Dalam bulan Ramadan nanti paling tidak setiap habis sholat fardu baca Quran minimal 5 halaman. Kemudian kita tentukan target setiap hari infak paling tidak 5.000. Setiap hari tersenyum paling tidak kepada 50.000 orang. Dalam sebulan insya Allah naktir orang untuk berbuka puasa itu bisa sampai 5 kali katakanlah minimal dalam sebulan dan lain sebagainya. Kita tetapkan target-target ya, dengan target itu akan menjadikan kita terjaga ritmenya di dalam beribadah. Target itu nggak dikasih tahu ke orang nggak apa-apa, ya bisa menjadi target-target pribadi kita dalam bentuk ibadah-ibadahnya. Demikian pula kita bisa ya untuk memperbaiki akhlak kita tadi membuat target akhlak, bukan cuma target ibadah. Misalnya kita tadi sudah mengenali ma'rifatun nafas, ternyata saya ini masih kadang sering suka bohong. Oke. Maka kemudian sebulan penuh Ramadan ini kita berupaya untuk jangan berbohong. Nanti lulus Ramadan sebulan nggak bohong, insya Allah sudah jadi orang jujur. Kemudian mungkin ada yang mengatakan, oh kalau saya itu bukan bohong, masalahnya saya tuh suka ikut gosip, suka terpancing ngomongin kejelekan orang. Oh, oke. Kemudian di bulan Ramadan bikin target bahwa sebulan penuh ini saya akan unfollow dan block semua akun-akun gosip. Saya akan untuk sementara mute dulu teman-teman yang suka ngajain gosip. Saya untuk sementara akan menghindar ketemu teman-teman yang suka ngajak berguncing. Termasuk ketika nanti mereka ngajak buka puasa bersama, saya akan cari alasan untuk tidak usah hadir misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Pokoknya janjinya sebulan ini tidak ghibah, tidak bergunjing. Itu misalnya. Atau nanti bertambah lagi target-targetnya dan lain sebagainya. Yang terpenting bagaimana kemudian sepanjang Ramadan kita upayakan target-target itu tercapai ya, sekaligus untuk mentarbiah diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ini saya kira yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan untuk mengelola hati kita untuk menjadi pemenang Ramadan insya Allah. Begitu, saya kembalikan kepada moderator. Jazakumullah khairan. Mungkin setelah ini kalau ada yang dibahas dari pertanyaan.